Kemudian setelah kita masukkan, kita akan coba memberikan nama satu persatu dulu. Jadi ini ketika kita klik playernya, di sini ada nama ini misalkan saya kasih nama player, kemudian ini saya kasih nama monster, jadi nanti nggak bingung. Ini saya kasih nama peluru, ini saya kasih nama ledakan ya. Oke, setiap karakternya ini sudah ada namanya masing-masing, sehingga nanti kita bisa menjalankan sesuai dengan event yang mau kita buat ya. Nah, pastikan untuk langkah pertama ini adalah memasukkan semua karakter yang akan muncul di layar, baik dia muncul pertama atau sampai pada muncul terakhir. Nah, kalau misalkan dia muncul pertama, langsung masukkan saja di apa namanya, di dalam layarnya. Tapi kalau dia belum muncul atau dia muncul pada saat-saat tertentu, itu bisa dimasukkan di luar layar, sehingga nanti ketika nanti dia muncul, dia akan diambil dari luar layar baru masuk ke dalam. Nah, untuk membuat karakternya ini ada banyak cara, jadi menggunakan event sheet ya. Nah, di sini ada event sheet, ada macam-macam di event sheet ini. Cara menambahkannya adalah kita event ini sebelum ditambahkan itu, biasanya event ini berisi tentang perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh karakter-karakter yang sudah kita masukkan di sini. Cuman sebelum itu kita harus masukkan dulu sifat-sifat dari masing-masing karakter ya. Sifat-sifat dari masing-masing karakter. Jadi karakter ini ada sifat-sifatnya. Jadi apa yang berlaku pada karakter? Jadi ada dua perbedaan ya. Event ini untuk men-setting apa yang terjadi antar karakter. Misalkan kalau dia ketemu monster, apa yang terjadi, kalau dia diklik mouse-nya, apa yang terjadi, itu ada di event. Sedangkan di sifat karakter itu menjelaskan bahwa karakter ini dia berjalannya kemana, ada atau sifat-sifatnya seperti apa. Jadi, nah, untuk melihat sifat-sifat karakter itu bisa kita klik dulu karakter, kemudian kita cari di properti sebelah kiri, terus pilih ada tulisan behaviors ya. Ini ada behaviors. Nah, di behaviors ini ada muncul player behaviors. Jadi player ini adalah nama karakter. Jadi karakter ini punya tipe seperti apa di dalam game ini. Nanti kita tambah. Nah, di sini ada macam-macam. Ada macam-macam yang ditampilkan di sini. Yang pertama itu egg direction ya. Nah, egg direction ini dapat membuat kita itu memindahkan suatu objek menggunakan keyboard. Jadi ini tadi kalau keyboard kita sudah masukkan, kalau kita pakai egg direction ini karakter ini bisa kita kendalikan dengan menggunakan keyboard. Nah, karena ini kita gunakan keyboard, maka karakter ini nanti kita akan tambahkan keyboard. Kemudian ada bullet ini peluru ya, bullet movement ya namanya ya. Bullet movement ini merubah objek itu ke arah depan ya. Yang dimaksud dengan ke arah depan itu, jadi di sini setiap karakter yang kita masukkan itu, ini ada garis ke kanan di biru. Nah, itu arah depannya itu ke biru. Jadi kalau misalkan saya putar, ini bisa saya putar ya. Jadi sesuai dengan arah depannya. Jadi kalau dia biru berarti arah depannya itu ke situ berarti ya. Nah, arah depannya itu sesuai dengan biru. Jadi karakter ini arah depannya sini. Jadi bisa kita putar, ini arah depan jadi biru. Jadi kalau misalkan kita masukkan sifat bullet tadi atau peluru tadi, maka dia akan bergerak lurus ke depan. Jadi itu bullet, maksudnya bullet tadi. Dan masuk ke behavior lagi. Kemudian ada lagi namanya scroll to. Jadi yang biasa digunakan itu
akan kita lihat lagi mana scroll through ya. Scroll to, ini ada scroll to ya. Jadi ada namanya scroll through. Jadi gunanya scroll to ini adalah layar yang ada yang terlihat nanti itu mengikuti si objek. Jadi kalau ada objek kita masukkan sifat scroll to, maka layarnya itu mengikuti objek ini. Jadi layarnya itu mengikuti objek ini. Kemanapun objek ini bergerak, maka layarnya mengikuti objek. Oke, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan scroll to. Terus ada lagi bound to layout. Nah, ini bound to layout ini. Bound to layout ini ada tulisannya stop an object leaving the layout. Artinya akan mencegah objek untuk keluar dari area layout saat gamenya dimainkan ya. Jadi jadi karakter yang sudah dimasukkan sifat bound to layout, maka karakternya tidak akan pernah keluar dari layout. Jadi areanya itu tidak akan keluar dari area game. Kemudian ada destroy outset layout. Biasanya kita gunakan kalau misalkan gamenya ini bersifat dia tidak boleh keluar area. Kalau dia keluar area maka dia akan hancur ya. Dan macam-macam, nanti Anda bisa lihat sendiri, tapi di sini saya singkat saja. Oh ya, yang mau kita pakai ini satu lagi itu ada namanya, kalau tidak salah itu fade ya. Fade. Destroy mana destroy? Oh, destroy itu ada di event ya. Di destroy offset layout tadi ya. Oke, seperti itu. Kita langsung saja untuk player ini kita masukkan X direction, karena nanti si player akan saya gunakan menggunakan keyboard. Oke, di add untuk melihat apakah player itu sudah masuk. Jadi di sini sudah ada tulisan X direction ya. Nah, supaya player ini kamera melihat player ini secara terus-menerus, maka harus kita tambahkan lagi bahwa seperti yang saya katakan tadi, dia harus diikuti oleh layar, sehingga sifatnya ini adalah scroll to ya. Terus satu lagi, supaya tidak macam-macam si pemain ketika pemain menggunakan, kita buat aja bound to layout ya. Jadi gunanya bound to layout ini supaya si player ketika nabrak dinding di luar-luar ini dia tidak keluar, tapi dia sudah berhenti di sini ya. Tidak bisa keluar dari batas yang sudah kita tentukan ini. Itu adalah kegunaan bound to layout. Kalau sudah, tinggal kita close. Kalau untuk memastikan lagi behaviornya sudah muncul di sini. Yang pertama adalah X direction, kemudian scroll to, kemudian bound to layout ya. Oke, untuk memastikan kita bisa saja langsung run layoutnya supaya kita bisa melihat apakah ini sudah sesuai ya. Ingat tadi itu saya pakai nah ini X direction, saya pakai mouse pakai keyboard, kemudian dia tidak akan keluar dari background ya. Karena saya pakai scroll through, maka kamera mengikuti player. Oke, close. Ini sudah bekerja. Selanjutnya kita tambahkan lagi sifat-sifat yang lain ya. Monster ini ya. Oke, monster ini anggaplah monsternya ini bergeraknya lurus ya, lurus. Nah, jadi kita tambahkan, berarti kalau dia bergerak lurus, apa tadi, movementnya berarti bulat ya. Oke, sudah nih bulat. Dia nanti monsternya akan bergerak lurus. Kemudian ini explosionnya berarti fade ya. Jadi dengan begitu nanti ledakannya akan menghilang sedikit demi sedikit. Oke, jadi ini kita tambahkan behavior juga. Kalau tidak salah ada fade. Oh, ini fade. Nah, ini ada fade.
Jadi secara otomatis nanti dia akan menghilangnya itu pelan-pelan ya. Nah ini untuk behaviornya. Oke, selanjutnya blood movement itu apalagi yang belum tadi, monster. Oh ini kita tambahkan juga namanya peluru ya, pasti lurus ya. Oke, kemudian syaratnya lagi kalau untuk peluru kayaknya kalau dia keluar layout hancur ya, destroy outside layout ya. Oke, jadi peluru ada dua, kalau dia kena dinding hancur gitu ya, artinya pelurunya hilang saat kena dinding. Oke, sepertinya sudah semua. Nah, kalau sudah, kita bisa untuk memastikan, tapi sebelumnya mungkin kita bisa pastikan dulu speednya ya. Speed dari monster ini, kita lihat di monster ini kan jalannya lurus, kemudian di sini speednya 400. Kalau 400 terlalu cepat ya, ini kita jadikan 80 dulu speednya monsternya. Kemudian peluru ini karena cepat ya, kita rubah mungkin jadi 600 ya. Kalau pelurunya lambat ya, dan ada peluru lambat ya, seperti itu. Kemudian fade-nya ini mungkin 1 detik kita ganti jadi mungkin pelan-pelannya itu sekitar 0,5 detik. Oke, sudah semua. Jadi supaya monsternya tidak terkesan sedikit, kita tambahkan dengan bisa kita dengan menekan ini ya, atau kita duplikat juga bisa, klik kanan gitu ya, clone object type ya. Nah ini bisa clone object type, atau seperti itu, atau bisa Anda menekan CTRL, tekan objeknya langsung geser, tekan lagi objeknya langsung geser ya. Tentu saja semuanya itu mengikuti apa namanya, perintah yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan saya klik, behaviornya sudah otomatis muncul seperti behavior yang di clone atau di copy. Kalau monsternya seperti ini ya. Nah, sebanyak 4 aja. Oke.